Kita lanjutkan pengajian bulan lalu. Bulan lalu kita sudah sedikit membahas harta terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdaluhu, harta yang paling baik, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyattakhidh ahadukum, ambillah oleh kalian harta yang paling baik, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta yang paling baik yang pertama, ini yang kita bahas pada bulan lalu. Yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang paling baik itu adalah walisanan zakiran, lisan yang senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Bapak dan Ibu, zikir ini, lisan yang basah menyebut nama Allah, ini adalah harta kekayaan yang begitu amat sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok, tidak semua amal ibadah itu bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Kita ambil contoh, menunaikan ibadah haji. Tak semua umat Islam bisa menunaikan ibadah haji. Sekarang kalau kita tengok, bahkan di beberapa provinsi, waiting list jemaah haji Republik Indonesia, kita mesti menunggu. Yang paling lama itu Kalimantan Selatan. Kalau tak salah Bapak dan Ibu, waiting listnya itu mencapai 38 tahun. Ada duit, daftar, ambil porsi, 38 tahun yang akan datang baru bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Tak semua umat Islam bisa menunaikan ibadah haji. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Panggillah manusia, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan cara berjalan atau dengan mengendarai onta yang kurus dari berbagai penjuru bumi yang jauh. Tetapi tak semua umat Islam bisa menunaikan ibadah haji. Atau kita ambil contoh zakat. Tak semua umat Islam itu bisa membayar zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang-orang kaya harta mereka. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menyucikan harta mereka. Tetapi tidak semua umat Islam bisa membayar zakat. Zakat fitrah, ya, yang kita keluarkan sekali setahun. Tetapi zakat mal, zakat harta, tidak semua umat Islam bisa mengerjakannya. Hanya orang-orang yang sampai nisab, sampai haul, baru mereka bisa menunaikan zakat. Artinya apa? Tidak semua umat Islam itu bisa melakukan amal ibadah ini. Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu, harta yang paling baik. Liyattakhidh ahadukum, ambil oleh kalian harta yang paling baik sebagai simpanan. Yang kedua, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita bisa mendapatkan ya Bapak dan Ibu. Mau orang tua atau anak muda bisa melakukan. Mau orang kaya ataupun miskin bisa melakukan. Orang yang sehat atau bahkan orang yang sakit sekalipun bisa dia mendapatkan harta terbaik menurut Nabi ini. Dengan cara apa? Dengan cara lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya agung, cuma banyak disepelekan oleh manusia. Kita ambil contoh sederhana. Zikir setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kata buya kita, kata imam kita. Di banyak masjid, di banyak musalla, selesai salat berjamaah langsung bertebaran keluar, tidak berzikir terlebih dahulu.
Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang setelah salat dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu, ghufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, dihapuskan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di tengah lautan. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita coba menghitung-hitung, berapalah lamanya waktunya itu untuk berzikir setelah salat? Paling 3 menit atau 5 menit. Setelah itu selesai, ghufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebanyak buih di tengah lautan. Tapi banyak di antara kita yang acuh tak acuh. Banyak di antara kita ini yang tak peduli. Padahal keutamaannya begitu amat sangat luar biasa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya banyak melakukan dosa, tempatnya banyak melakukan kesalahan. Manusia itu senantiasa alfa, senantiasa lupa. Salah satu cara menghapus dosa yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan salat fardu. Ini contoh yang sederhana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, mengajarkan kepada kita zikir yang kita baca setelah salat, kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menyebutkan ada 4 kalimat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua yang terkena pancaran sinaran matahari. Ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam, lebih dicintai oleh Allah dari semua apa yang terkena pancaran sinaran matahari. Seluruh permukaan bumi itu terkena pancaran sinaran matahari. Maka kata para ulama, apa maksud Nabi menyebutkan 4 kalimat mulia ini lebih dicintai oleh Allah daripada apa yang terkena pancaran sinaran matahari? Maksudnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Adapun 4 kalimat mulia ini semua kita hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Inilah kalimat mulia yang begitu amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak redaksi-redaksi hadis yang lain, Bapak dan Ibu, yang menunjang, yang menyebut bahawa kemuliaan 4 kalimat mulia ini begitu amat sangat luar biasa. Suatu ketika seorang muazzin menyebut la ilaha illallah, spontan Nabi pada saat itu langsung mengatakan, kharajtu minan nar, engkau terbebas dari api neraka. Kenapa muazzin ini terbebas dari api neraka? Karena dia menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Kalau sudah terbebas dari neraka, bermakna pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man akhira kalamihi la ilaha illallah, siapa yang di akhir hayatnya, yang di ujung hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sanak famili kita, handai taulan kita, karib kerabat kita yang sedang sakratul maut, maka disuruh kita untuk mentalkinkan. Apa sebab? Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau ada redaksi lain yang menjelaskan tentang 4 kalimat mulia ini. Kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani alal lisan,
dia ringan diucapkan. Sakilatani fil mizan, tetapi dia berat dalam timbangan amal. Apa kalimat yang mulia ini? Yang mudah diucapkan lisan, tetapi berat dalam timbangan amal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan diucapkan, tetapi mendapatkan faedah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita bapak dan ibu bisa melakukan. Cuma kalau kita boleh jujur, berapa sering lisan kita ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain juga dijelaskan tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam redaksi yang lebih panjang. Man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam satu hari atau satu malam, maka apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bapak dan ibu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Yang pertama, dia akan terbebas dari gangguan setan pada hari itu. Sekarang banyak yang kesurupan, banyak yang kemasukan jin, banyak yang diganggu setan jumbalang tanah. Salah satu cara membentengi diri kita, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada praktisi ruqyah internasional namanya Syekh Abdissalam Bali. Syekh Abdissalam Bali ini bapak dan ibu peruqyah internasional. Kadang-kadang di beberapa kesempatan belum diruqyahnya orang lagi pak, baru batuk aja baru Syekh Abdissalam Bali ini, orang yang kesurupan tuh langsung sehat, langsung sadar dia. Karena saking takutnya setan, jin yang ada di tubuh orang yang kerasukan tadi kepada Syekh Abdissalam Bali. Saking takutnya kepada beliau. Suatu ketika terjadilah dialog antara Syekh Abdissalam Bali tadi dengan orang yang sedang diganggu oleh setan. Kata setan yang berada di dalam tubuh seseorang yang sedang diruqyah ini, wahai Syekh, saya mau keluar dari jasad ini, tetapi saya akan pindah ke dalam tubuh engkau. Setan ini dia memberikan ancaman kepada Syekh Abdissalam Bali. Kata Syekh Abdissalam Bali, silakan engkau keluar dari jasadnya, engkau coba masuk ke dalam diriku. Kata Syekh Abdissalam Bali kepada orang yang sedang kesurupan. Beberapa saat kemudian terdengar orang yang sedang kesurupan tadi, jin setan yang berada di dalam tubuh orang itu menangis sejadi-jadinya. Kenapa engkau menangis? Apakah engkau tak jadi masuk ke dalam diriku? Kata Syekh Abdissalam Bali. Kata setan, kata jin yang ada di dalam tubuh orang itu bapak dan ibu, wahai Syekh, saya menangis karena engkau pada hari ini telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Pada hari ini saya tak bisa masuk ke dalam tubuh engkau. Itu diceritakan langsung oleh Syekh Abdissalam Bali. Gangguan setan terbebas kita bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Sekarang kita coba hitung bapak dan ibu, berapa nilai budak hamba sahaya? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Dahulu Bilal ini adalah hamba sahaya.
disiksa oleh orang-orang Quraisy kota Mekah, dipukuli, dibuka pakaiannya, dijemur di bawah terik sinar matahari, diletakkan batu di atas perut Bilal, disuruh Bilal untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keluar dari lisan Bilal, Ahad, Ahad, Ahad. Tak mau Bilal murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibebaskan oleh sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Berapa nilai pembebasan Bilal bin Rabah? Nilai pembebasan Bilal bin Rabah, Bapak dan Ibu, 9 ukiah emas. Sekarang kita coba hitung 9 ukiah emas berapa. 1 ukiah emas, alat timbang pada zaman Nabi dulu bukan gram. Sekarang kalau kita mau beli emas itu hitungannya gram. Zaman Nabi nama alat timbangnya itu dulu ukiah. Kalau dikonversi kepada alat timbang kita, 1 ukiah ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyebut 27, ada yang menyebut 31, ada yang menyebut lebih dari 40. Kita ambil yang paling tengah sajalah. Kita anggap 1 ukiah ini 30 gram emas. Sekarang 1 gram emas, emas sedang mahal-mahalnya. 1 gram emas itu di kisaran 1.500.000. 1.500.000 dikali 30 gram, 45 juta. 45 juta Bapak dan Ibu, itu baru 1 ukiah. Nilai pembebasan Bilal 9 ukiah. 9 dikali 45, 455 juta. Itu nilai pembebasan Bilal bin Rabah. Orang-orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, Allah berikan sama seperti orang yang membebaskan 10 orang budak. 1 budak 455 juta. 10 orang budak 4.550 juta. Sekaya-kayanya kita yang berada di dalam masjid ini Bapak dan Ibu, sekaya-kayanya kita yang berada di Merpoyan Damai ini, sekaya-kayanya kita yang berada di Pekanbaru, atau orang yang berada di Indonesia sekalipun, tak akan ada yang sanggup mengeluarkan hartanya senilai 4,55 miliar dalam 1 hari. Tak ada di antara kita yang sanggup. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kalian mengeluarkan duit 4,5 miliar. Cukup kalian ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalian ucapkan sebanyak 100 kali, kalian mendapatkan pahala sama seperti orang yang memerdekakan 10 orang budak. Pahala yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menghitung Bapak dan Ibu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai selesai itu sebanyak 100 kali, itu paling waktu yang kita habiskan itu 15 menit Pak. Kadang kita untuk mencari duit 200.000 sehari semalam, mencari duit 1 juta sehari semalam, mau kita mengorbankannya. Pergi sebelum subuh, pulang setelah isya. Sedangkan duit itu kadang dapat hari ini, hari itu habis juga langsung. Tetapi meluangkan waktu yang 15 menit ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara kita yang tak mau, dia melakukan itu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi, kalau kalian tak sempat mengucapkannya 100 kali, baca 10 kali. 10 kali kalian baca dalam 1 hari 1 malam, sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Coba bayangkan, kalau 10 kali itu Bapak dan Ibu, 3 menit itu selesai kita membacanya. Apa alasan kita untuk tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan ketika kita mengucapkan 4 kalimat mulia tadi, subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan 4 kalimat mulia tadi, sekali kita membaca diberikan 20 pahala. Dihapuskan dari kita 20 dosa, dinaikkan tingkatan derajat kita sebanyak 20 tingkatan. Coba kita bayangkan. Subhanallah. Kita sebut subhanallah saja, diberikan 20 pahala, dihapuskan 20 dosa, dinaikkan tingkatan derajat kita sebanyak 20 tingkatan. Maka ketika kita sudah mengetahui ini, tahulah kita bahwa harta yang paling baik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, timbang-timbanglah qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita menjalani hidup dan kehidupan? Apakah lisan kita senantiasa bisa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh sederhana. Kita semua tahu kalimat-kalimatnya. Kita pula semua paham dengan apa yang kita ucapkan. Atau kita ambil contoh zikir yang lain yang keutamaannya Bapak dan Ibu amat sangat luar biasa. Ambil contoh istighfar. Istighfar ini faedahnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kadang kita beranggapan ucapan istighfar ini ucapan yang remeh-temeh, yang sederhana, padahal punya kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan yang luar biasa. Orang yang senantiasa beristighfar itu dosa-dosanya Allah ampunkan. Orang yang senantiasa beristighfar, doanya Allah ijabah. Orang yang senantiasa beristighfar akan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristighfar akan dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Orang yang senantiasa beristighfar akan dijauhkan dari apa yang ia takutkan. Amat sangat banyak sekali kemuliaan, keutamaan dari istighfar yang kita baca. Makanya ada salah seorang ulama besar Bapak dan Ibu, namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Imam Hasan Al-Basri ini banyak orang yang datang ke rumahnya untuk bertanya. Dijadikan sebagai tempat mengadu, tempat bertanya persoalan-persoalan agama. Pada suatu hari datanglah 3 penanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Penanya yang pertama berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya ini diuji dengan penyakit. Sudah banyak tempat saya berobat, sudah banyak tabib yang saya kunjungi, sudah banyak dokter tempat saya berobat, sampai hari ini penyakit saya belum sembuh." Ini kata penanya. Sakit dia, tak sehat-sehat, sudah banyak tempat berobat, mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Kata penanya ini selanjutnya, kira-kira amal ibadah apa yang paling baik yang saya lakukan? Maka kata Imam Hasan Al-Basri kepada penanya pertama, Bapak dan Ibu, banyak-banyak engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang penanya yang pertama. Datang penanya yang kedua. Kata penanya yang kedua kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya ini sudah bekerja, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi sampai hari ini saya masih tetap miskin. Saya sudah berusaha, wahai Imam, bekerja saya giat, saya tak malas, tetapi sampai hari ini hidup saya masih miskin. Kira-kira apa amal ibadah yang paling baik yang saya lakukan?" Kata Imam Hasan Al-Basri,
kepada penanya yang kedua, banyak-banyak engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh juga Bapak dan Ibu yang kedua ni istighfar. Dah pulang yang kedua ini, kemudian datang penanya yang ketiga. Penanya yang ketiga bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya sudah menikah puluhan tahun, tapi sampai hari ini kami belum diberikan oleh Allah anak. Sudah banyak tempat berobat, sudah banyak tempat konsultasi, sampai hari ini kami masih belum diberikan oleh Allah anak. Kira-kira amal ibadah apa yang paling baik yang mesti kami lakukan?" Ini kata penanya yang ketiga Bapak dan Ibu. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri kepada penanya yang ketiga ini? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang penanya yang ketiga. Ketika penanya yang ketiga ini pulang, orang yang ada di sekeliling Imam Hasan Al-Basri komplain, bertanya, "Wahai Imam, tadi ada 3 orang yang datang bertanya kepada engkau. Pertanyaannya tak ada yang sama, pertanyaannya tak ada yang serupa, pertanyaannya berbeda-beda. Yang satu diuji dengan sakit, sudah banyak tempat berobat, belum juga sehat-sehat. Yang satu sudah bekerja keras, pergi pagi sampai petang, peras keringat banting tulang, tapi masih tetap miskin. Dan yang ketiga, menikah dia puluhan tahun, tapi belum memiliki anak. Mereka meminta, kira-kira amal ibadah apa yang paling baik yang mereka kerjakan? Engkau menjawab dengan satu jawaban. Engkau menyuruh mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Seharusnya Bapak dan Ibu, kalau sekarang kita pergi ke dokter, contoh, ada umpamanya nanti kita demam pergi ke dokter. Tentu kalau demam yang dikasih dokter itu paracetamol. Atau contoh lain, datang kita nanti kepada dokter, ada yang terkena umpamanya gatal-gatal atau skabies. Tentu yang diberikannya itu antibiotik untuk penghilang radang. Artinya apa? Berbeda-beda diberikan resep oleh dokter. Tetapi Imam Hasan Al-Basri, datang 3 orang bertanya kepada beliau, resep yang diberikan satu, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang komplain kepada Imam Hasan Al-Basri, kenapa pula disuruh ketiga-tiganya beristighfar? Imam Hasan Al-Basri membacakan hadis, "Man lazimal istighfar," siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahraja, Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan hidup yang ia hadapi. Wa min kulli hammin faraja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti setiap kesedihan yang ia hadapi, diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Wa ruziqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rezeki dari jalan yang tak pernah ia duga-duga. Itu kata Nabi Bapak dan Ibu. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahraja, Allah akan mengganti kesempitan hidup dengan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, Allah ganti kesedihan mereka dengan kegembiraan. Wa ruziqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari jalan yang tak pernah mereka duga-duga. Maka susah hidup, banyakkan istighfar. Belum punya anak, banyakkan istighfar. Punya keluhan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diceritakan di dalam Al-Quran, ulama-ulama salaf kalangan dahulu diceritakan oleh Allah, wa kanu qalilan minal laili ma yajhadun, mereka di malam hari amat sangat sedikit mereka tertidur. Kenapa mereka sedikit tertidur? Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu-waktu sahar mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang komplain tadi,
Imam Hasan Al-Basri juga membacakan ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampun kepada Allah, kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, Allah akan menurunkan kepada kalian midrara, diberikan oleh Allah midrara. Menurut ulama tafsir Bapak dan Ibu, midrara ini maknanya hujan yang lebat. Hujan itu sumber kehidupan, hujan itu pembawa rezeki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kalian beristighfar, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan, Allah akan memberikan midrara, hujan yang lebat. Ulama tafsir yang lain memaknakan midrara ini adalah rezeki yang tak putus-putus. Kenapa rezeki itu tak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan karena kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwal. Kalau kalian senantiasa beristighfar, kalau kalian senantiasa memohon ampun kepada Allah, wa yumdidukum bi amwal, Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan harta, wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian banyak anak, wa yaj'al lakum jannat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian sungai-sungai. Disebabkan karena apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istighfar yang senantiasa kita baca. Maka sedang dalam melakukan aktivitas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang memasak beristighfar, sedang bekerja beristighfar, sedang menyapu sampah, menyuci, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, senantiasa basahkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Salah satunya itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ini sudah amat sangat familiar kita dengar, tetapi rasanya tak salah kami ulang-ulang. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal pada tahun 241 Hijrah. Di akhir-akhir hidup Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di daerah Irak. Digerakkan saja hatinya oleh Allah untuk mengunjungi suatu daerah di Irak namanya Basrah. Digerakkan saja hatinya oleh Allah. Sama seperti kita, kadang-kadang sore hari setelah salat asar tak ada kegiatan, kadang-kadang kita mau saja mengunjungi Sukajadi atau pergi ke Tampan tanpa ada janji apa-apa, tanpa ada pekerjaan khusus yang mesti dikerjakan. Imam Ahmad bin Hanbal juga digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengunjungi suatu daerah namanya Basrah di Irak. Kemudian berjalanlah Imam Ahmad bin Hanbal sampai Imam Ahmad di Basrah ketika orang menunaikan salat Isya malam. Salatlah Imam Ahmad bin Hanbal di sebuah masjid, Bapak dan Ibu. Selesai salat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal di situ tak ada kenalan, tak ada sanak famili, tak ada keluarga di situ. Imam Ahmad bin Hanbal ya, tak ada keluarga. Maka bingung Imam Ahmad bin Hanbal mencari tempat istirahat. Menginaplah Imam Ahmad bin Hanbal di masjid tempat dia melakukan salat Isya. Ketika Imam Ahmad mau istirahat di masjid, langsung datang pengurus penjaga masjid. Ya Syekh,
Disuruhlah Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Mau apa engkau? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini musafir, saya ini tak ada kenalan, saya ini tak ada handai taulan di Basrah. Boleh tak malam ini saya menumpang istirahat di masjid ini? Tak boleh, kata penjaga masjid. Didorong-dorong bapak dan ibu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ni ulama besar. Didorong-dorong oleh penjaga masjid, disuruh keluar. Di depan masjid ada salah seorang penjual roti. Nampak dia Imam Ahmad bin Hanbal ni didorong-dorong. Dengan spontan penjual roti ini mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Syekh, apa yang ingin engkau lakukan?" Kata Imam Ahmad, "Saya ini musafir, mencari tempat istirahat. Saya tak punya sanak keluarga di Basrah. Saya mau menginap di masjid, didorong-dorong, diusir oleh penjaga masjid." Kata penjual roti, "Kalau engkau tak ada tempat istirahat, kalau engkau tak ada tempat menginap, malam ini istirahat di tempat saya," kata penjual roti. Maka dengan senang hati bapak dan ibu Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia terimalah tawaran penjual roti ini. Masuk Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah. Penjual roti meminta izin kepada Imam Ahmad untuk melanjutkan pekerjaannya, mengadon roti. Sedang mengadon roti, dari kejauhan nampak oleh Imam Ahmad bin Hanbal ada yang aneh, ada yang ganjil dari apa yang dilakukan oleh penjual roti ini. Lisannya menyebut sesuatu. Rupanya penjual roti ini bapak dan ibu ketika dia membuat roti, dia senantiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sedang mengadon roti, itu aja yang dibacanya terus bapak dan ibu. Dari kejauhan ditengok oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah memperhatikan sekian lama, Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri bertanya kepada penjual roti, "Wahai bapak penjual roti, dari kejauhan saya tengok engkau ketika mengadon roti, mulut engkau itu seolah-olah mengucapkan sesuatu. Apakah betul?" "Ya," kata penjual roti. "Apa yang engkau ucapkan?" "Saya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Imam Ahmad bin Hanbal tahu dia bapak dan ibu keutamaan istighfar ni begitu amat sangat banyak. Tapi Imam Ahmad tetap bertanya kepada penjual roti, "Wahai bapak penjual roti, sudah berapa lama engkau melakukan ini?" 30 tahun, kata penjual roti. Rupanya bapak dan ibu selama 30 tahun penjual roti ini dalam setiap aktivitasnya senantiasa mengucapkan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melanjutkan, "Wahai bapak penjual roti, apa manfaat, faedah dari ucapan astaghfirullah yang engkau ucapkan ini?" Kata penjual roti kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Setiap yang saya minta kepada Allah, Allah berikan. Setiap saya berdoa kepada Allah, Allah ijabah," kata penjual roti. "Semuanya Allah ijabah, kecuali satu permintaan, satu doa, satu hajat yang saya minta kepada Allah sampai hari ini belum Allah ijabah." Ini kata penjual roti bapak dan ibu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Apa permintaan engkau yang belum Allah ijabah itu wahai bapak penjual roti?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat dijumpakan oleh Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Rupanya bapak dan ibu, penjual roti ini meminta kepada Allah, "Ya Allah, jumpakan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Menetes air mata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada bapak penjual roti, "Wahai bapak penjual roti, saya melakukan perjalanan jauh sampai ke Basrah ini tanpa tujuan apa-apa. Saya sampai didorong-dorong, diusir-usir oleh penjaga masjid. Rupanya gara-gara istighfar yang senantiasa engkau baca."
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Berapa banyak doa kita yang belum Allah ijabah. Berapa banyak permintaan kita yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu disebabkan karena lisan kita jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup pengajian, kami ingin menyampaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada namanya Sayyidul Istighfar. Man qala, siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini, diucapkan Sayyidul Istighfar di waktu siang dengan penuh keyakinan, kemudian dia wafat, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Apa Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa yang mengucapkan di waktu siang Bapak dan Ibu dengan penuh keyakinan di hatinya, kemudian dia wafat, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian dia wafat, dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Cuma pertanyaan selanjutnya, apakah di usia-usia kita ada yang umurnya 40, ada yang umurnya 50 tahun, ada yang umurnya 60, bahkan lebih. Apakah kita sudah menghafal Sayyidul Istighfar ini? Kalau belum, masih terbuka kesempatan untuk menghafal istighfar. Ada buku zikir pagi petang. Bagusnya Bapak dan Ibu kita luangkan. Pagi itu zikir pagi petang kita selesaikan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu, sampai selesai. Kita baca semua yang zikir pagi petang. Buku itu Bapak dan Ibu harganya itu cuma 4.000 atau 5.000. Ada buku kecil zikir pagi petang. Di dalamnya itu juga disebutkan tentang Sayyidul Istighfar tadi. Atau kalau kita tak mau membaca buku, download di handphone. Zikir pagi petang, buka Play Store, download zikir pagi petang. Pagi baca zikir pagi, petang juga seperti itu. Manfaatnya begitu amat sangat luar biasa. Apa sebab? Orang-orang yang melazimkan zikir ini, dia akan mendapatkan harta yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Banyak tutur kata kami yang tidak tepat, kata-kata kami yang salah, kata-kata kami yang menyinggung perasaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari hamba Allah yang dhaif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.